Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Reka Khadijah Ruspati dari OSIS SMP Bangunan Jaya, dan hari ini aku akan menjadi moderator untuk acara hari ini, yaitu Career and Culture Day. Karir yang kita akan bahas hari ini adalah tentang EOI dan WO plus F&B owner. Dan tentunya kita ada narasumber yang akan membahas tentang karir tersebut, yaitu Kak Natasha. Yeay. Halo Kak Oh, Natasha, ya, apa kabarnya? baik. Gimana kabarnya kalian? Baik Kak. Oh iya, berarti sekarang masih belajar via online ya, belum offline. Ya, betul sekali Kak, masih online. Oke, ya. Udah masuk belum ya? Share screen aku. Sudah terlihat Kak. Oke. Ya, selamat pagi semuanya, adik-adik dari SMP Pembangunan Jaya. Nah, aku di sini mau tanya-tanya dulu sih ke kalian. Emang udah tahu sebelumnya I.O. itu apa, atau emang pengen tertarik aja nih, pengen penasaran gitu. Apa sih I.O. itu gitu? Kenapa pilih ke breakout room ini gitu? Bisa tanya jawab nggak sih, Bu? Bisa Kak, silakan. Oke. Mungkin Ya, ada yang mau sharing satu atau dua gitu, kenapa pilih breakout room yang kelas I.O. dan W.O. gitu. ayo anak-anak, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Penasaran aja, Kak. Penasaran? Oke. Penasaran berarti mungkin udah pernah ngeliat gitu cara kerjanya atau gimana? Tante aku sebenarnya temennya banyak yang wedding organizer, terus katanya tante saya sama ibu saya aku cocok jadi wedding organizer. Terus kan aku juga penasaran ini breakout-nya gitu. Jadi Oke, ya oke. aku masuk. Oke, siap-siap. Kalau gitu mungkin sambil aku jelasin kali ya. Kira-kira ini kayak gimana sih gitu biar kalian semua nggak penasaran. Oke, sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu. Jadi yang tadi aku udah jelasin, nama aku Natasha, aku dipanggil Natasha. Terus aku alumni SMP PJ Angkatan Fortunet, lulus 2010. Terus untuk SMA-nya aku ngelanjutin di SMA 70 Jakarta gitu. Kalau untuk kuliahnya karena aku pengennya jurusannya yang lebih ke aplikasinya ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih ke ngomong-ngomong, karena aku suka ngomong, makanya aku masuknya ke ilmu komunikasi FISIP UI gitu. Nah, karena aku juga sempat handle atau magang di beberapa media, aku juga sempat kerja di PT Tempo Intimedia sama Kompas Gramedia itu di bagian sosmed. Nah, cuman sembari aku magang dan kerja di bidang media dan sosmed itu, aku juga ada bisnis kecil-kecilan nih sama teman-teman aku yang waktu aku duduk di bangku kuliah gitu. Jadi kita tuh sering ya prakarya-prakarya kayak dekor untuk ulang tahun. Terus kalau misalnya kalian tahu kalau kalian nih ke restoran-restoran, terus ada yang dekor-dekor buat ulang tahun, buat romantic dinner gitu, party planner, mungkin ada yang ini ya udah familiar ya dengan hal itu ya. Oke. Nah, untuk itu makanya di tahun 2015 aku sama teman-temanku ngebangun I.O. kecil-kecilan ini namanya Glowy I.O. gitu. Nah, awalnya sih kita emang fokusnya di dekor-dekor kecil-kecil gini gitu. Kayak misalnya ada temen aku mau ulang tahun, terus minta disurprisein. Nah, udah kita bikin lah
tulisan happy birthday, birthday flag gitu. Terus nanti ditempel, pokoknya kita tuh yang ngedesain semuanya, mulai dari misalnya mereka mau temanya apa. Ulang tahun pengennya temanya warna nuansa pink gitu, cuman nggak pengen cewek-cewek banget. Oh bisa, nanti aku dan tim aku yang kondisiin itu, kita yang konsep semuanya. Nah, jadi kalau untuk eksekusi juga dari kita gitu. Kita yang ngedesain-desain untuk namanya, name card, terus nanti ada placement juga. Biasanya kan kalau party planner tuh, kalau kalian mungkin ya dari kalian ada yang pernah pakai gitu, kalian pasti tahu nih di mejanya kan ada tulisan misalnya happy birthday siapa, nah itu kita yang ngedesain. Terus juga mulai dari ngerangkai bunga, itu kita ngerangkai sendiri, jadi kita pagi-pagi ke pasar bunga dulu gitu sih. Nah, itu pokoknya yang awal-awal deh aku bikinnya kayak gitu, di sela-sela aku sambil kuliah gitu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata demand dari orang-orang, demand dari teman-temanku, demand dari ya banyak pelanggan-pelanggan tuh ternyata, oh banyak nih yang tertarik gitu sama jasa kita. Nah, maka dari itu di tahun 2018 aku ngefokusin sama teman-temanku, dan kebetulan kita dapat investor juga. Dan sekarang kita udah PT gitu, namanya PT Glow.io Karya Inovasi. Yang sekarang itu fokusnya ada di dua, yang pertama di event organizer sama di wedding organizer gitu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau nanya, mau sharing gitu? Mungkin nanti di bagian akhir saja mungkin Kak ya, setelah Kak. Oke. Oke, siap, siap. Berarti aku lanjut aja ya, Bu, ya? Oke, siap Kak. Oke. Nah, sekarang, kalau untuk sekarang nih ya, aku, lebih fokus ke I.O. dan W.O. Nah, kalau untuk sekarang nih, seiring berjalannya waktu, karena pandemi kemarin ya, jadi aku sekarang lebih fokus ke acara-acara yang lebih ke korporat, lebih ke grand opening gitu, dan wedding-wedding. Kalau untuk dekor-dekor sih aku udah nggak begitu fokus lagi, cuman masih sih nerima beberapa. Karena melihat dari kacamata kemarin ya, pas pandemi, itu banyak orang-orang yang memang udah bisa sendiri gitu ngedekor karena mereka udah terbiasa sendiri gitu. Jadi kayaknya aku cari peluang lagi nih yang kira-kira apa ya problem di masyarakat yang belum terpecahkan gitu. Nah, ternyata banyak nih orang-orang yang butuh acara grand opening, butuh untuk acara-acara korporat dan segala macamnya gitu. Nah, untuk grand opening sendiri, kalau kita ini awalnya lebih ke UMKM, jadi usaha kecil menengah yang brand-brand makanan ya, F&B khususnya gitu. Mungkin kalian tahulah beberapa ada brand di sini kayak Mikan, punyanya Okin, Rachel V-nya, terus ada Nyapi punyanya Edozel, terus ada Bakso Aci Akang. Kalian mungkin tahulah ya Arif Muhammad gitu. Nah, itu sempat kerjasama juga sama kita, jadi aku dan teman-teman yang handle untuk grand opening-nya. Kalau mereka mau opening store di daerah mana gitu, nanti kita yang konsep acaranya, bikin rundown, dan segala macam gitu. Oke, aku mungkin sambil ngasih lihat ya untuk eventnya sendiri tuh kayak apa. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, ya kurang lebih sih seperti ini ya kalau untuk grand opening. Jadi, kita nih yang konsep awalnya. Awalnya sih kita nanya dulu ke brand-nya, kira-kira brand ini kebutuhannya apa, objektifnya apa gitu. Kenapa kalian pengen ngadain grand opening? Nah, dari objektif itu kita lebih mudah nih untuk ngebuat konsep ke depannya gitu. Misal kayak Bittersweet by Najla gitu. Kebetulan itu grand opening store pertama mereka yang di Kalibata itu aku dan tim aku yang handle gitu. Dan waktu itu Kak Ala, Kak Najlanya emang pengen
memperkenalkan toko baru ini gitu. Jadi itu karena pertama kali dibuka dan orang tuh bisa makan langsung di sana, dine in gitu. Dan dia juga ingin memperkenalkan dessert-dessertnya dia selain dessert box. Nah, makanya dia juga pengen pengen biar dekorannya tuh cewek banget, karena kebanyakan yang makan dessert tuh ternyata cewek. Oh gitu, oke baik. Nah makanya kita bikin nuansanya tuh pastel, balon-balonnya pastel, terus habis itu MC-nya juga dia pengennya cewek. Pokoknya acaranya tuh kurang lebih acara-acara yang berkaitan dengan cake gitu, kayak misalnya ada workshop untuk dekorat dekorasi cupcake dan segala macam gitu, nanti dilombain gitu sih. Pokoknya di sini brainstorm aja ya, semuanya tuh ada ide apapun tuh gak apa-apa, jadi kita tampung. Kan yang dipengenin klien itu yang penting out of the box gitu sih. Terus ada juga kayak misalnya Caca Burgo itu yang ada Keanu. Nah, karena Keanu itu kan juga suka mukbang gitu, jadi kita bikin nih ada games mukbang bareng Caca Federikanya sama yang di tengah aku lupa tuh namanya siapa. Itu loh pokoknya Fitrop. Nah, jadi mereka mukbang tuh bertiga, nah sambil kita live di Instagram gitu. Terus buat yang tahu, ini nih Fadil Jaidi, Clarissa Putri, itu pernah juga event bareng sama kita. Nah, waktu itu mereka masih tergabung nih di Samsolese, cuman aku nggak tahu sih sekarang tuh masih apa enggak ya. Waktu itu mereka kemana-mana tuh harus berempat gitu, jadi waktu event Ngikan, kebetulan mereka ngundang si Samsolese ini, dan ramah-ramah banget sih orangnya gitu. Pokoknya asik-asik deh, walaupun kesannya kan di Instagram tuh gimana gitu ya, kayak susah di-reach, susah digapai, tapi ketika kita ketemu langsung gitu, diajak ngobrol, itu semuanya sih pada ramah-ramah semuanya. Gitu. Oke, mungkin aku lanjut lagi. Nah, selain grand opening, kita juga biasanya yang kayak tadi aku bilang, kita masih ada sih ngambil beberapa dekor, kayak misalnya untuk beauty brand gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih tahu beberapa brand kayak Wardah, Emina, terus mungkin yang suka oil-oil gitu, pakai essential oil yang living, itu juga pernah kerja sama kita. Jadi kalau misalnya mereka ada event sama kliennya, beauty class, beauty workshop gitu sama beauty vlogger. Nah, itu bisa di-handle sama kita mulai dari segi dekoran, segi acara gitu, dan dekorannya juga bisa disesuaikan dengan konsep mereka. Nanti kita tuh yang mikirin, oh bunganya warna ini gitu. Nah, nanti tim aku tuh yang ngasih rundown-nya ke mereka, kita yang survei venue, kita butuh nih misalnya kapasitasnya untuk 30 orang, tolong dicariin lokasinya di Jakarta, terus pengennya ada AC-nya biar nggak panas kan, karena kan cewek-cewek, terus make up gitu ya. Oh iya, kita bantu cari, kita kasih listnya segala macam, nanti kita present ke mereka. Gitu. Oke. Nah, ini untuk kru kita, sebenarnya krunya ngapain aja sih gitu. Nah, kalau untuk grand opening sendiri, ini bisa dilihat dari foto-fotonya. Jadi, kalau kita nih pada saat hari H ya, itu dibagi menjadi beberapa tim gitu. Ada yang handle barengan, misalnya kalau misalnya brand-nya ada brand ambassador atau ada artisnya, ada tim kita yang emang PIC khusus untuk nge-handle mereka gitu. Jadi semacam LO-nya. Kan kalian mau bikin galaksi kan, jadi pasti tahu nih kayak, oh LO-nya nih, LO artis ini, LO artis ini. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang di bagian protokol kesehatan. Kayak misalnya bagian cek suhu, bagian ngasih hand sanitizer gitu. Dan ada juga bagian yang di ngatur rundown acara itu biasanya barengan sama MC. Nah, kalau untuk jumlah timnya sendiri sih itu beragam ya. Jadi tergantung eventnya. Kalau misalnya eventnya besar, kita pasti butuh lebih dari 5 kru karena butuh nge-handle crowd juga. Nah, kalau misalnya eventnya kecil biasanya sih 3 kru juga udah cukup gitu. Nah, waktu itu ada nih yang menanti, kalau buat yang tahu Jerome Pauline,
Kalau itu sama kita juga, terus Nyapi, Edozel di Tangerang. Nah ini Acihuy, Bang Arif sama Kak Uwi ya, Dwi Hananda. Itu di Tangerang eventnya gitu. Nah waktu itu juga Bang Arif ternyata fansnya banyak banget. Jadi walaupun COVID gini ternyata banyak yang pengen datang langsung nyobain Acihuy gitu. Terus ada Ken and Grad mungkin yang suka makan di sini sering ngeliatin vlog mereka. Nah, ini kemarin nama kita juga grand opening-nya ya. Terus Tara Budiman, ya ini kemarin dia bikin komorebi jadi semacam rice bowl cuman isinya daging, ada daging ayam, daging sapi gitu macam-macam. Nah, terus ini yang baru banget kemarin Desember, Kak Rizky Febian ya, dia baru bikin brand namanya Ramu. Jadi dia ngeracik sendiri tuh minuman-minuman nostalgia. Nah, buat kalian yang belum nyobain, boleh banget nih nyobain di Tebet. Nah, ini sama Mbak Imwong, Sajojo, waktu itu brand cendol gitu. Oke. Nah, untuk itu tadi untuk IO ya. Kalau untuk WO sendiri biasanya agak beda dengan IO gitu. Kalau untuk WO sebenarnya karena ini kan acaranya lebih khidmat, lebih sakral gitu. Jadi di sini agak beda penanganannya dengan IO karena kalau IO itu kan yang diutamakan kan yang seru, yang asik gitu. MC-nya harus yang rame gitu ya karena biar mancing orang supaya datang ke grand opening. Nah, berbeda dengan yang WO. Kalau yang WO itu kan karena ini acaranya sakral dan hikmat gitu. Jadi emang benar-benar juga harus kita konsep sebaik mungkin karena setiap orang pasti ingin dong menikah, maksudnya apalagi acara sekali seumur hidup gitu ya. Dan setiap orang juga pasti pengennya nikah ya cukup sekali aja gitu kan. Ingin pasti mereka acaranya yang terbaik nih karena sekali seumur hidup. Jadi makanya di sini kita kalau untuk handle wedding organizer itu dibutuhkan sekitar 4 atau 3 bulan sebelumnya lah untuk wedding planner. Jadi kita ngeplan mereka tuh pengennya kayak apa sih gitu. Sesuai dengan wedding yang mereka inginkan. Aku pengen nih nikahan aku vendor make up-nya sama ini. Pengen private aja deh, cuman aku pengennya tuh garden party gitu dan segala macem. Nah, itu kan butuh konsentrasi yang lebih gitu. Jadi nggak bisa tuh mendadak-mendadak. Nah, minimal ya H-4 lah atau 5 atau 4 bulan sebelumnya. Itu harus udah di-planning. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin aku sambil ngasih lihat juga contohnya. Selain wedding, kita juga handle engagement. Jadi, untuk acara lamaran gitu ya. Jadi biasanya kalau wedding ini rangkaiannya banyak nih. Mulai dari ngelamar dulu, terus misalnya ada acara adat, siraman, atau segala macam. Nah, baru ke acara hari hanya pas wedding day. Nah, engagement-nya ini juga kita ngekonsepinnya dari awal tuh bareng-bareng gitu. Dan semuanya nih kita konsep mulai dari dekorasi, terus kalau misalnya kalau zaman sekarang kan lagi zaman yang ngasih surprise gitu, cowoknya ngasih surprise ke cewek. Nah, itu kita juga bisa bantu buat bikin gimmick-gimmicknya gitu, biar seru nih di sosmednya, biar viral nih di TikTok gitu. Itu kita bisa bantu. Kayak misalnya Kak Abel sama Ray, mungkin ada yang tahu ya Abel Cantika. Nah, ini waktu itu kita bantu juga Kak Ray-nya biar gimmicknya tuh pas gitu dapet. Karena waktu itu emang benar-benar surprise, Kak Abelnya nggak tahu kalau mau dilamar gitu. Nah, terus siapapun bisa ya pokoknya kalau emang pengen ada gimmicknya atau ada surprise-nya, ada games, pokoknya engagement sih lebih santai ya daripada wedding. Nah, cuman tetap aja acaranya lebih hikmat gitu. Nah, di wedding tuh sebenarnya kita nge-handle apa aja sih? Dari pas aku awal handle di Glowy WO,
banyak nih klien-klien yang emang misalnya contohnya wedding adat Jawa. Nah, kalau untuk adat Jawa ya tampilannya kayak gini nih kira-kira. Jadi mereka ada upacara panggih biasanya, upacara setelah akad nikahnya selesai nih biasanya ada upacara dulu. Nah, untuk pakaiannya sih biasanya kalian pasti udah tahu lah ya. Mungkin kalau yang belum tahu ya terkenalnya kayak gini. Jadi di wedding ini kita juga sambil belajar nih budaya-budaya daerah di Indonesia, karena kita tahu kan Indonesia itu kaya akan budaya gitu. Kayak misalnya, contohnya ya acara ini Culture Day gitu. Jadi emang unik-unik banget nih pernikahan-pernikahan di Indonesia tuh unik, setiap daerah tuh punya khasnya masing-masing gitu. Nah ini contohnya kalau untuk adat Jawa, terus adat Minang, bagi yang orang Padang nih pasti mungkin udah familiar ya sama Sumpiang. Nah itu, beberapa pengantin aku itu sempet ada yang pusing, mual, hampir muntah gitu. Nah itu tugas kita di situlah yang menenangkan mereka kalau, "Nggak apa-apa Kak, tenang aja ini kan acaranya cuma sekali aja seumur hidup, nggak apa-apa." Nah kita yang bantu nenangin mereka supaya mereka tetap nyaman dan enjoy pakai suntiang itu, gitu. Buat yang nggak suka berat dan mungkin pakai hijab, ada juga nih yang pakai koto gadang busananya kayak gini, gitu. Nah, cuman, kalau pakai ada juga yang pakai hijab, pakai suntiang tuh juga ada. Jadi tergantung sih mereka pengennya gimana, gitu. Kalau emang mereka pengennya kelihatan anggun dan elegan dan mereka pede-pede aja pakai suntiang, boleh boleh pakai itu, gitu. Cuman ya emang resikonya mungkin agak berat pas hari H, cuman nggak apa-apa kalau emang namanya juga acara sekali gitu ya, jadi kan sayang kapan lagi, gitu. Nah, adat Bali juga, beda nih, unik ya dari yang lain. Nah, contohnya di sini kebetulan fotonya aku pakai foto aku, nah ini Januari kemarin, jadi, WO aku juga kebetulan bisa nih buat handle keluar kota gitu, dan kemarin waktu, nikahan aku, tim-tim aku berangkat semuanya ke Bali, jadi kita sambil belajar budaya adat Bali juga seperti apa, gitu. Adat Bali, adat Makassar. Nah, ini Makassar adat Bugis ya. Mungkin kalian udah familiar sama baju bodo gitu. Dan, ini juga agak berat nih hiasan di kepalanya kalau nggak salah 2 kilo apa. Jadi pengantin aku juga sempet muntah di sini, cuman ini di sini tugas kita lah, gimana caranya buat menenangkan mereka. Jadi emang unik-unik banget gitu ya adat-adat di Indonesia. Nah, ini adat Batak, biasanya, kalau adat Batak itu pakai kain ulos ya, persembahan dari pengantin laki-laki ke pengantin wanitanya gitu, sebagai tanda rasa sayang, gitu sih. Nah, selain adat, kita juga handle nih yang internasional. Nah, kayak gimana sih misalnya yang internasional tuh, iya, aku tuh pengen deh yang kayak di film-film gitu. Jadi ada dansa-dansanya, oh bisa, nanti kita adain dance floor. Terus pengen nih yang kayak pouring champagne gitu, nanti toast champagne bareng. Oh bisa, bisa, bisa gitu. Terus pengen ada wedding cake juga. Nah, dari wedding cake juga kan mereka request tuh pengennya berapa tingkat, berapa layer. Nah, itu kita tuh yang handle. Pokoknya kita yang nyari-nyari vendornya, pokoknya emang sesuai sama kebutuhan mereka tuh kayak apa gitu, pengennya warnanya gini 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 gitu, oh iya boleh. Terus juga mulai dari pakaian mereka, gaun, terus venue gitu ya, jas, gaun, itu juga kita tuh yang nyariin referensi gitu, biar mereka tuh pokoknya udah tinggal terima jadi gitu sih. Nah ini contohnya, ini wedding di Bali juga ini yang lagi sambil dansa. Kebetulan emang mereka pengennya garden party, jadi, emang konsepnya kayak gitu. Nah, ini kru-kru kita, biasanya kalau wedding tuh ngapain aja. Nah, bisa dilihat sih, jadi mungkin kita tuh krunya kalau wedding ada banyak ya, sekitar 6 sampai 9, tergantung dari jumlah tamu pada saat wedding itu sendiri, gitu.
Kalau untuk, contoh yang aku kasih ini, kita bisa lihat ya, jadi nanti ada asisten pengantin nih, asisten yang benar-benar di samping pengantin. Jadi, kebutuhan apa-apa pengantin tuh nanti dia yang handle gitu. Jadi biar pengantinnya juga santai aja gitu, nggak ribet. Terus ada juga protokoler yang di samping MC. Jadi yang benar-benar dia, yang ngasih tahu ke MC-nya untuk rundown-nya seperti ini, jangan sampai salah gitu sih. Karena itu penting banget, karena MC kan pemandu acara ya pada saat hari H. Jadi emang butuh kontrol dari kita gitu, biar acara tetap sesuai berjalan dengan rencana. Terus, ada juga stopper. Nah, stopper itu yang ini, kalau misalnya kalian ke nikahan nih pasti kalian tahu kan, kalau mau salaman nih ke pelaminan, ada yang nyetop-nyetop gitu, "Ya sebentar ya, sebentar." Nah, itu tugasnya stopper. Jadi biar nggak terlalu numpuk gitu di pelaminan. Jadi dia tuh yang tugasnya, "Oke, stop stop." Nah, foto, ya fotografer ambil foto gitu. Nah, kalau udah turun, nah maju lagi orangnya. Nah, itu fungsinya stopper gitu. Terus ada juga PIC yang, handle keluarga. Kayak gimana? Jadi kalau untuk wedding itu kan pasti selain, selain ada tamu undangan kan pasti kita juga handle keluarga. Nah, keluarga itu kan butuh arahan dari kita karena mereka tuh ada yang nggak ngerti dan segala macamnya. Nah, makanya butuh dari PIC dari kita sebagai, penengah ya, biasanya dari pengantin ke keluarga gitu. Ada tim aku juga yang bantu-bantu angkat-angkat barang, seserahan, itu pokoknya aman. Nah, ini kita foto sama pengantinnya rame-rame di akhir, biasanya sih gitu. Ada juga, yang handle kru VIP ya, kebetulan kemarin, ada Bapak Menteri Sandiaga Uno, jadi kan butuh penanganan khusus gitu ya. Jadi ada emang dari kru WO yang khusus handle Pak Sandinya gitu, jadi LO-nya, gitu. Oke, nah mungkin aku sambil ngasih beberapa video ya ke kalian biar kalian tuh bayang nih, oh wedding tuh kayak apa sih, kalau IO kayak apa gitu. Oke, sebentar ya. Oke, Kak. Oke udah masuk ya share screen-nya? Sudah, Kak Natasha? Oke, ini aku play ya. Suaranya masuk nggak ya? Belum masuk, Kak, suaranya. Mungkin belum share sound-nya. Oh, sebentar. Sudah masuk suaranya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, ini wedding planner-nya tuh. Nah, survei dulu. Kita yang membantu mereka buat menu-menu. Bantu dekorasi yang sekarang ada Facebook, ini kita nyambung Facebook juga gitu. Jadi biar pas hari H tuh makanannya enak dan sesuai yang mereka pengen. Nah, itu untuk di sini ada masuk ini sih. Nah, pada saat itu juga ya, karena protokol itu tetap nomor satu. Terus untuk juga hand sanitizer, masker, lengkap semuanya. Dan untuk makanannya juga sistem hampers ya, 20. Kebetulan menyelenggarakan karena mereka nggak bisa Halo. Terima kasih banyak buat Glowy Wedding Organizer yang udah dari awal sampai akhir sampai hari ini udah nemenin kita mengurus semua drama yang ada. semua drama-drama yang ada dan alhamdulillah Top banget. semuanya bisa berjalan lancar, semuanya bagus, semuanya sesuai. Terima kasih banyak Glowy, pokoknya mantep banget, Makasih. keren.
Oke, nah itu untuk yang WO. Mungkin aku sambil ngasih lihat yang IO ya, sebentar. Ini grand opening Aci Hui sama Bang Arif Muhammad. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah ngeliat ya tadi, udah agak lumayan kebayang. Kira-kira nih kalau IO nih kayak gimana? Biasanya nggak jauh-jauh dari gunting pita, nerbangin balon, grand opening. Nah, kalau untuk wedding tuh yang kayak tadi aku bilang, lebih hemat acaranya dan masing-masing daerah tuh ada keunikannya sendiri, jadi kita sambil belajar juga budaya di sini, gitu. Pokoknya intinya sesuai passion kalian deh di sini. Kalau misalnya when you do what you love, it's not work anymore gitu. Jadi emang kalau kalian emang passionnya di sini, oh ya udah boleh banget ditekunin dari sekarang. Kalau passionnya di mana gitu, sesuai sama passion kalian deh supaya emang kalian enjoy. Itu pesan dari aku. Nah, makasih semuanya udah dengerin presentasi dari aku. Nah, mungkin sambil tanya jawab kali ya, biar aku juga tahu nih kalian tuh interest-nya apa gitu. Kak, saya boleh tanya nggak, Kak? Oke, Halo, langsung boleh. saja Kak Sarah, Kak. Silakan Sarah. Saya ada 3 pertanyaan. Yang Boleh, pertama, bagaimana Kakak bagaimana Kakak menemukan orang yang tepat untuk tim EO dan WO? Yang kedua, apa pelajaran yang Kakak pelajari ketika Kakak masih pemula dan apa saran untuk pemula? Dan berapa waktu atau hari yang Kakak dapatkan sebelum menyelenggarakan pernikahan atau acara? Oke, ya makasih Sarah, bagus banget pertanyaannya. Oke, aku langsung jawab ya. Bagaimana cara menemukan orang yang tepat? Nah, kita pasti tahu ya kalau untuk bisnis itu nyari partner itu susah ya. Aku juga untuk mencari partner yang sesuai dengan visi misi aku itu juga butuh waktu yang lama gitu. Dan kebetulan juga karena temen aku nih ada yang emang udah sering ngobrol sama aku dan satu visi gitu. Kita saling pokoknya kita punya tujuan yang sama lah intinya. Dan itu aku juga nemuinnya tuh nggak dalam waktu yang cepet gitu. Intinya kalian kalau ingin punya partner bisnis, kalian mesti tahu dulu nih seluk-beluk orang itu kayak apa, kalau kerja kayak gimana. Nah, dari situ kan akan ketahuan kira-kira, oh sevisi nggak ya sama kita. Karena kalau misalnya susah nih, udah ketahuan di awal ternyata nggak cocok, nanti akan makin susah ke depannya gitu sih. Dan untungnya teman-teman aku yang sekerja sama-sama aku ini emang bisa gitu, kita bisa mencapai tujuan yang sama gitu sih. Jadi tipsnya untuk kalian, kalian ketahui dulu nih orangnya kayak apa, ajak aja ngobrol dulu gitu, misalnya pengen dia bikin kayak gini, tertarik nggak atau gimana. Nah, dilihat dulu responnya dia kayak apa gitu, dan pengen tahu aja sih kalau dia kerja tuh kayak apa gitu. Jadi sambil nyoba nggak apa-apa, yang penting kita tahu dulu nih di awal dia tuh seperti apa gitu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah
Kalau clash sih pasti ada ya, cuman kalau emang orang yang nyambung sama kita pasti kalau misalnya sevisi aja, pasti mereka juga akan tetap ke tujuan yang sama kita gitu. Terus untuk yang kedua, tadi apa pertanyaannya ya? Bagaimana berapa lama ya persiapannya ya, Sarah? Bukan kayak itu yang ketiga. Apa pelajaran yang kakak pelajari ketika kakak masih Oke. pemula dan apa saran untuk pemula? Oke, ketika masih pemula. Jadi gini, aku sih yang penting mendingan dicoba dulu daripada nggak nyoba sama sekali gitu. Jadi walaupun awalnya kita emang nggak ada pengalaman nih, ngedekor-dekor gitu kan, orang juga pasti ngeliat dong, mana portofolionya, mana nih foto-fotonya, ya walaupun kita belum ada, tapi kita harus meyakinkan mereka kalau kita bisa, karena kita emang passion di sana, kayak gitu. Itu sih, jadi pertama yakinin diri sendiri dulu, sesuai nggak emang sama passion kita tuh seperti ini, pengen nih dekor-dekor. Kalau emang sesuai dengan passion kita, pasti akan lebih mudah untuk kedepannya kita ngejalaninnya gitu. Dan banyak nih kita juga bisa belajar dari misalnya kita punya rekanan atau teman-teman yang kerjanya mirip-mirip dengan kita bisa sharing ke mereka, belajar gitu, berguru gimana sih awalnya gitu. Dan kebetulan ada beberapa temen aku yang aku ajak sharing juga di awal gitu, supaya emang nggak salah langkah, dan kita juga jadi mikir, oh ternyata kayak gini ya kerjanya, cocok nggak ya, gue bisa nggak ya ke depannya kayak gini, gitu. Kayak misalnya, iya jadi klien tuh banyak loh keinginannya, dan klien tuh random gitu, ada yang rempong, ada yang seru, ada yang gimana. Nah itu kita yang harus lihat gimana cara nge-handle mereka. Karena yang namanya klien itu kan, customer itu raja, jadi apalagi ini bidang jasa gitu ya. Jadi pasti di sini kita yang lebih ekstra untuk nge-treat mereka gitu. Nah kalau untuk persiapannya ya, untuk wedding apa I.O. ya Sarah ya? Dua-duanya. Oke, kalau untuk wedding nih ya, persiapannya. Tadi kan aku ngejelasin ada 2, ada yang wedding planner sama wedding yang on the day. Jadi kalau untuk wedding planner, itu kita yang benar-benar ngekonsep acaranya dari awal. Kalau untuk wedding planner ini kan karena mereka nyerahin semuanya ke kita ya, jadi gue terima jadi nih, pokoknya gue pengennya begini, dekornya begini, make up-nya kayak gini, venue-nya begini gitu. Nah itu mereka terima jadi ke kita, itu minimal tuh hamin 6 bulan itu kita persiapannya, karena untuk booking vendornya nih yang mereka mau itu kan pasti vendor juga banyak yang nyari itu, bukan cuma kita doang. Itu bookingnya tuh bisa dari hamin beberapa bulan sebelumnya, itu kita harus booking gitu. Jadi kalau untuk benar-benar planner yang sesuai dengan wedding dream yang mereka inginkan, itu minimal tuh hamin 6 bulan. Dan ada juga yang booking kita tuh dari hamin 1 tahun gitu. Kalau mereka emang udah tahu nih konsepnya pengen apa, cuman mereka nggak ada waktu aja buat ngejalanin. Nah itulah fungsinya kita di sini untuk membantu mempersiapkan itu supaya mereka nggak pusing lagi gitu. Kalau untuk I.O. biasanya, nah bedanya nih sama WO ya, I.O. tuh kadang-kadang tahu bulat gitu, ibaratnya tuh dadakan gitu. Tahu bulat digoreng dadakan, jadi ada yang mintanya H-1 ada, H-2 ada. Nah, itu tergantung kesiapan kitanya, berani nggak nih ngambil event-nya gitu. Kalau emang siap dan misalnya semuanya siap, MC-nya ada, dekorannya ada, itu pasti kita ambil, kita pasti terima. Cuman kalau emang dari kita yang juga nggak bisa, kita juga nggak bisa maksain, karena kita nggak mau pas hari H tuh nggak maksimal gitu. Karena ini kan kita maunya ngasih yang terbaik untuk klien gitu. Jadi emang kita persiapkan sih, kita pasti discuss dulu, ini mau ngambil nggak, terima nggak gitu. Kalau untuk I.O. sih dia lebih simpel ya, karena biasanya untuk grand opening itu acaranya ya kurang lebih 1-2 jam gitu, nggak lama gitu sih. Itu Sarah kira-kira udah terjawab belum, atau ada yang mau ditambahin lagi? Makasih Kak, udah jelas. Oh iya, sama-sama Sarah. Mau bikin I.O. juga ya? Nanti kalau misalnya aku sih sering buka freelance gitu, bisa nih kalian ikutan.
Jadi nanti aku mungkin sebar linknya gitu di Instagram, kalian kepoin aja, follow Instagramnya Glow.io, Glow Wedding Organizer. Nah, kita tuh suka ngambil freelance gitu, jadi buat yang mau bisa daftar gitu sih. Lumayan buat ngisi-ngisi Sabtu Minggu kalian gitu. Oke, terima kasih Kak. Keren banget nih ada freelance nih untuk anak-anak yang penasaran ya Kak ya. Iya, bener banget. Boleh nyoba kan bisa sehari aja, nggak lama. Gitu sekali. Oke, kita masih ada waktu 5 menit nih Kak. Waktunya cepet sekali ya Kak. Iya, cepet banget ya, kerasa ya. Iya, Kira-kira ada yang mau nanya lagi mungkin? silakan anak-anak yang bertanya. Silakan Raika. Mungkin ada teman-teman yang lain dari kelas 7, 8, dan 9 yang ingin bertanya. Oh, ini dari ini ya? Dari kelas 7 sampai 9 ya, Bu? Iya, betul sekali Kak. Oke, ayo mau nanya apa? Mungkin kayak, ya apalah yang kalian penasaran dari penjelasan aku tadi. Mungkin Raika Kak sudah siapkan pertanyaan nih. Sambil Boleh Raika. Pertanyaan saya itu Kak, bagaimana perasaan Kakak kalau pas lagi belajar, bekerja sama klien Kakak? Perasaan. Oke. Kalau perasaan sih pasti yang pertama deg-degan ada kan, karena kayak, aduh kliennya kayak apa ya gitu. Deg-degan tuh pasti ada. Nah cuma kita kan harus profesional ya enggak. Ya kita pasti berusaha yang terbaik lah biar kliennya juga percaya nih sama kita. Oh, gue nggak salah nih pilih yang ini karena orangnya profesional dan emang mengerti apa yang gue butuhkan gitu. Jadi kita emang harus walaupun deg-degan, walaupun takut atau gimana, nggak apa kita tunjukin kalau kita tuh bisa gitu. Nah, di saat pas hari H dan acaranya lancar itu pasti perasaannya seneng banget, puas karena pertama kalau klien happy pasti kita happy, acara yang sukses pasti kita happy gitu sih. Jadi walaupun awalnya deg-degan, cuman kalau misalnya nih acaranya sesuai dengan rencana, pasti ujung-ujungnya kita happy dan bahagia gitu. Terus Itu bahagia ya Kak Raika. intinya ya. Kenapa, Bu? Harus melakukan dengan hati yang bahagia. Iya, bener. Karena gini sih, kalau misalnya lagi nggak mood atau nggak happy, itu pasti nggak bisa ngekonsep gitu. Susah tuh. Nyari ide tuh susah. Makanya kita harus hatinya seneng, fresh gitu. Nah, itu baru keluar ide-ide yang out of the box gitu. Terus, jadi buat teman-teman semuanya, yang penting sesuai dengan passion kalian aja. Jadi pasti kalau sesuai dengan passion kalian, kalian happy dan ngerjain apa aja tuh bisa enjoy gitu. Terus Oke Kak, makasih Kak. Ada lagi yang mau tanya, kalau nggak bisa pakai mic bisa di kolom chat, guys. ayo boleh nanya apa aja gitu. Misalnya paling seru nih sama artis siapa atau apa gitu. Maka Keanu sepertinya ya Kak ya. Keanu lucu banget orangnya, lucu, terus ramah juga gitu kok dia. Iya. Lucu sekali Kak Keanu itu. Ya. Keanu tuh waktu aku sama dia, bayarannya lumayan loh, mahal. Sekali ngundang dia itu jadi MC 20 juta. Nah, Lumayan ya. nah buat kalian nih yang emang suka ngomong, boleh tuh jadi MC. Lumayan sekali ngomong 20 juta, ya enggak? Motor satu ya Kak ya. Iya. Gitu. Ada anak-anak yang ditanyakan? Kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dan kembali ke main room. Kak, tanya lagi dong. Boleh. Sarah tanya lagi, silahkan. Biasanya dapatnya berapa kalau misalnya ada orang yang mau event planning gitu? Dapat apanya nih? Duit. Apa? Duit. Ya. Oh iya. Jadi gini, kalau wedding package aku tuh ada macam-macam nih. Package-nya tuh ada macam-macam paketannya. Ada yang wedding planner, ada yang wedding on the day. Nah, kebetulan emang kita beragam lah paketnya. Kita juga bisa menyesuaikan price list-nya dengan kebutuhan orang itu gitu.
kita ada emang price list yang saklek seperti ya misalnya ada paket A, paket B, paket C. Nah, kalau misalnya mereka emang sesuai, nah itu bagus tuh dari kita kayak, oh nggak mengurangi profit dan segala macam. Cuma ada juga yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Di nego-nego, oh ya bisa lah ada diskon, apalagi kayak saudara atau temen, oh ya udah kan kasih aja lah diskon gitu. Nah di situ kita sih yang ngatur gimana caranya biar tetap untung, cuman ya tetap nggak jauh lah sama profit yang sebelumnya gitu. Nah kalau untuk price list-nya sih ada sih, bisa ditunjukin dan di IG juga ada gitu. Macam-macam sih beragam prices aku itu kalau untuk WO startnya dari 9 juta ke atas gitu. Jadi tergantung nih kebutuhan mereka ngambilnya yang mana. Gitu sih. Ada yang paketan juga, yang paketan tuh bisa sampai 200 juta biasanya. Itu Sarah. Baik, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, karena sesi tanya jawab sudah mau selesai, aku langsung menutup ya. Pasti pertanyaan kalian semua udah terjawab ya. Sayangnya waktu kita hampir habis. Tetapi di sisi positifnya kita semua bisa belajar tentang pekerjaan event and wedding organizer plus F&B owner. Pasti banyak hal positif yang kalian dapat dari Kak Natasha kan? Tentunya. Nah, sebelum aku tutup, boleh kita dapat closing statement dari Kak Natasha. Untuk Kak Natasha, dipersilakan. Oke, jadi pesan aku untuk dede-dede semua, sama sih yang kayak tadi, bekerjalah sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian renungin nih buat diri kalian sendiri dulu, kira-kira yang sesuai dengan passion kalian itu apa. Karena apabila kalian bekerja sesuai dengan passion, pasti itu nggak kerasa kayak kerja, karena kalian akan enjoy untuk kedepannya. Gitu. Ya, makasih semuanya. Sukses semuanya ya untuk adik-adik SNPPJ. Yeay. Thank you Kak Natasha. Silakan Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak untuk closing statement-nya. Juga terima kasih untuk semua peserta yang mengikuti breakout room ini. Semoga apa yang dibahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan. Sekali lagi terima kasih semua. Aku Reka dari OSIS SMP Bangunan Jaya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.